Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Imadi Sukadana dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana akan mempresentasikan tentang materi dari mata kuliah Material dan Proses. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Cokordo Gede Tirta Nindya. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama akan membahas mengenai laser beam machining, kemudian ada electro beam machining, kemudian yang ketiga ada water jet, yang keempat ada abrasive jet, yang kelima hybrid machining system, dan yang keenam ada economic of advanced machining process. Yang pertama, laser beam machining atau LBM. LBM ini adalah proses permesinan non-konvensional yang dimana laser diarahkan ke benda kerja untuk proses permesinan. Proses ini menggunakan energi panas untuk menghilangkan logam dari permukaan logam ataupun non-logam. Sumber energinya adalah laser yang merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, yang dimana laser ini memfokuskan energi optik pada permukaan benda kerja. Nah, di sini terdapat sebuah gambar skema dari proses permesinan sinar laser. Dari gambar ini terlihat komponen-komponennya adalah ada power supply, kemudian ada flash lamp, kemudian ada lensa, dan di sini ada cahaya laser yang akan mengenakan pada permukaan benda kerja, sehingga pada benda kerja ini akan terjadi pengikisan. Kemudian di sini terdapat sebuah gambar dari laser itu sendiri memotong sebuah benda kerja. Untuk lebih jelasnya, pada slide berikutnya saya menyediakan sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Principle. In this machining process, as the laser beam strikes the surface of the workpiece, the heat energy from the laser beam is transferred to the workpiece. This heat energy absorbed, melts and vaporizes the material from the workpiece surface. Dan ini merupakan proses pemotongan pada sebuah material yang menggunakan laser beam machining. Biasanya pengaplikasian dari LBM ini digunakan untuk pemotongan parsial atau ukuran, dan biasa juga digunakan dalam produksi permesinan mikromassal. Selanjutnya ada electro beam machining atau EBM. EBM ini merupakan permesinan non-konvensional juga yang digunakan untuk permesinan pada material yang sangat keras maupun yang rapuh yang tidak dapat dikerjakan oleh permesinan konvensional. Di dalam EBM, elektron diubah menjadi energi panas yang menumbuk permukaan benda kerja dengan gerakan yang sangat cepat. Energi panas ini menguapkan permukaan benda kerja, mirip dengan proses LBM pada slide sebelumnya. EBM ini digunakan untuk pemotongan berbagai macam logam. Ini terdapat sebuah video mengenai proses dari EBM. We have a vacuum chamber in which the whole process will be carried out because air will not interrupt in this vacuum chamber. So losing of the velocity of the electron will not occur. There is a grid cup is called cathode
which is connected to the high voltage cable, which is 30 kilowatt DC power supply. And after this we have anode, then diaphragm, then we have an optical viewing system, then magnetic lens and deflection coil, and in the vacuum chamber we have also a workpiece on which all the process or all the experiment will be carried out. This is a fixture for workpiece. Now what will happen when this high voltage cable give DC voltage to this cathode, means negative to this cathode, then electron will be liberated from this grid cup and they will be accelerated by the anode, and electrons will travel like this path. They will go through the diaphragm and reach on the magnetic lens. Magnetic lens will focus all the electrons and this deflection coil will deflect the beam. These all will work and deflection coil will deflect the beam on the workpiece, and this workpiece where the beam will strike molten metal, or we can say that metal removal will take place. From this manner, metal removal takes place by the electron beam machining. This whole process will be carried out in a vacuum chamber so that air will not interact with the electron. Jadi biasanya dari proses permesinan ini digunakan untuk operasi permesinan mikro pada material yang tipis, termasuk pengeboran, slotting, dan lain-lain. Kemudian dari proses permesinan ini juga berguna untuk permesinan bahan dengan konduktivitas termal yang rendah dan titik leleh yang tinggi. Biasanya mesin ini juga sangat berguna untuk membuat lubang yang sangat kecil, sekitar 0,002 mm. Selanjutnya ada water jet machining atau WJM. WJM ini merupakan mesin yang menggunakan pancaran air untuk memotong lembaran logam. Contoh prinsip pengerjaan dalam mesin WJM ini adalah apabila jari kita diletakkan pada ujung keran air, maka cucuran aliran dengan tekanan tinggi akan mencuci kotoran yang melekat di jari kita secara efektif. Pada mesin WJM ini terdapat komponen-komponennya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada slide berikut. Working of water jet machining. So the major components are reservoir, pump, intensifier, accumulator, control valve, flow regulator, nozzle. So first we see reservoir. Reservoir is used for storing water that is to be used in the machining process. Next is the pump. It pumps the water from reservoir. Next is the intensifier. It is connected to pump. It pressurizes the water acquired from the pump to desired level. Next is the accumulator. It is used for temporarily storing the pressurized water. It connects to flow regulator through a control valve. Next is the control valve. It controls the direction and pressure of pressurized water that is to be supplied to nozzle. Next is the flow regulator. It is used to regulate the flow of water. Nozzle. It renders the pressurized water as water jet at high velocity. It has orifice diameter varies from 0.08 mm to 0.5 mm. And exit velocity of water jet from nozzle varies up to 920 meter per second. Now we see the working of water jet machining process. So water from reservoir is pumped to intensifier using a hydraulic pump. The intensifier increases pressure of water to required level. Usually water is pressurized to 200 to 400 megapascal. Pressurized water is then sent to accumulator. The accumulator temporarily stores the pressurized water. Pressurized water then enters the nozzle by passing through the control valve and flow regulator. Control valve controls the direction of water and limits the pressure of water under permissible limits. Flow regulator regulates and controls the flow rate of water. Pressurized water finally enters the nozzle. Here it expands with tremendous increase in its kinetic energy.
high velocity water jet produced by the nozzle. When these water jets strike the workpiece, stresses are induced. These stresses are used to remove the material from the workpiece. Kemudian selanjutnya ada abrasive jet machining atau AJM. Abrasive jet machining ini merupakan proses permesinan yang menggunakan abrasif yang didorong oleh gas berkecepatan tinggi untuk mengkikis material dari benda kerja. Pada umumnya, abrasive jet machining ini digunakan untuk memotong bahan yang peka panas, yang rapuh, tipis, atau keras. Secara khusus, abrasive jet machining ini digunakan untuk memotong bentuk yang rumit atau membentuk tepi tertentu yang sangat rumit. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang saya ambil dari buku, yang dimana pada permesinan abrasive jet machining ini memiliki komponen-komponen. Ada gas supply, yang dimana gas yang disuplai ini memiliki tekanan di bawah 2-8 kPa. Kemudian ada filter. Filter ini berfungsi untuk membersihkan suplai bahan bakar agar kotoran tidak menghambat jalannya proses permesinan. Kemudian ada pengukur tekanan, yang dimana pengukur tekanan ini di dalam ruang campur abrasif ini dimasukkan, dan dengan bantuan vibrator jumlah abrasif dapat dikontrol sehingga abrasif dan gas akan tercampur rata di dalam powder supply and mixer. Kemudian selanjutnya ada nozzle. Nah, nozzle ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan jet abrasif halus dengan mengorbankan tekanan. Seperti yang kita ketahui, jika menurunkan tekanan, maka kecepatan akan meningkat. Kecepatan jet ini akan menjadi sekitar 100-300 meter per sekon. Nah, di sini terdapat dua video yang saya ambil dari YouTube mengenai permesinan abrasif. Working. The air is drawn by the compressor. It pressurizes the gas to a higher pressures. Usually the air is compressed to a pressures between 25 to 130 psi/g. After compressor, there is a filter. The function of the filter is to clean the impurities present in the atmospheric air. After filter, there is a pressure gauge, which shows the exact pressure of the air coming from the compressor. Then the compressed air passes through pressure flow regulator valve. The function of the valve is to regulate the flow rate of abrasive jet. After this, air passes to the mixing chamber. It is used to mix the gas and abrasive particles. Here, in the mixing chamber, the abrasive particles are fed with the help of hopper. The usual size of the abrasive particles is about 0.001 inch or 0.025 millimeters. A vibrator is provided below the mixing chamber. It controls the abrasive powder feed rate in the mixing chamber. Abrasive powder and the compressed air are thoroughly mixed in the mixing chamber. This pressurized mixture of air and abrasive particles is sent to nozzle. The nozzle increases the velocity of the mixture at the expense of its pressure. In other words, as the pressure drops outside the nozzle, all the pressure energy of the jet is converted into velocity. And this high velocity jet hits the workpiece. This jet is used to remove unwanted materials from the workpiece. This is how abrasive jet machining works. Since we understood the working, Nah, kemudian di sini merupakan video pemotongan dari permesinan abrasif jet machining. Biasanya pengaplikasian dari abrasive jet machining ini digunakan untuk melukis dan melukis saja keramik, yang dimana dari proses ini otomatis dibandingkan dengan
Biasanya digunakan juga untuk memotong komponen yang rapuh serta yang tipis. Selanjutnya, perkembangan yang lebih baru di bidang manufaktur itu adalah sebuah konsep yang dimana sistem permesinan hibrid atau dua atau lebih proses permesinan digabungkan menjadi satu sistem untuk memanfaatkan kemampuan setiap proses, yang dimana dapat meningkatkan produksi dan dengan demikian meningkatkan efisiensi dari proses permesinan. Sistem ini mampu menangani berbagai material termasuk logam, keramik, polimer, dan komposit. Nah, contoh dari sistem tersebut termasuk kombinasi dan integrasi dari proses abrasive machining dan electrochemical machining. Kemudian selanjutnya ada abrasive machining dan electrical discharge machining. Yang ketiga ada dari kombinasi abrasive machining dan electrochemical finishing. Selanjutnya kombinasi dari water jet cutting dan wire electrical discharge machining. Kemudian ada machining dan blasting, dan yang terakhir kombinasi of various forming, machining, and joining process. Nah, selanjutnya ada economic of advanced machining process. Proses permesinan tingkat lanjut memiliki aplikasi yang unik dan berguna, khususnya untuk bahan yang sulit dikerjakan, yang dimana produksi ekonomi yang dijalankan untuk proses tertentu tergantung lagi kepada biaya perkakas dan peralatan yang dibutuhkan, kemudian biaya operasi, tingkat pemindahan material yang diperlukan, serta tingkat keterampilan operator yang dibutuhkan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.